Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan mempelajari Al-Quran hadis. Ya, sebelum kita belajar, kita perkenalan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Nama ibu adalah Ibu Yeni Nita SPDI. Ibu lahir di Sarolangun pada tanggal 5 November 1986 dan ibu pendidikan terakhirnya sarjana pendidikan agama Islam. Langsung saja, materi kita hari ini adalah mengenai pengertian Al-Quran menurut para ulama. Sebelum belajar, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita adalah agar nanti setelah pembelajaran ini siswa akan dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Menurut para ulama, Al-Quran itu secara bahasa atau etimologi, pendapat pertama menurut Al-Lihyani bahwa Al-Quran adalah bentuk kata atau inti atau dalam bahasa Arabnya masdar dari kata kerja qoro'ah yang artinya membaca. Dalil mengenai qoro'ah ini adalah kata dasar dari Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Yang pendapat yang kedua menurut Al-Asy'ari bahwa kata Al-Quran itu berasal dari lafaz qarana yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Jadi maksudnya di sini bahwa Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendapat yang ketiga menurut Al-Farrah bahwa kata Al-Quran itu berasal dari lafaz qara'inun yang artinya indikator atau petunjuk. Kemudian pendapat yang keempat menurut Az-Zujaj bahwa kata Al-Quran itu berasal dari kata sifat yaitu al-qar'u yang artinya kumpulan. Jadi Al-Quran itu merupakan kumpulan dari kalam-kalam Allah. Kemudian pendapat yang kelima menurut Imam Syafi'i bahwa kata Al-Quran itu adalah isim alam ataupun nama asli. Tidak ada asal kata-katanya, tetapi memang katanya adalah kata Al-Quran. Jadi ini merupakan perbedaan pendapat dari ulama bahwa kata Al-Quran itu berasal dari berbagai macam kata. Kemudian secara istilah atau secara terminologi, ulama juga berbeda pendapat mengenai makna dari Al-Quran. Yang pertama, ya, menurut Syekh Muhammad Sudari Baik bahwa Al-Quran itu merupakan lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat Subki Saleh bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di dalam mushaf-mushaf, kemudian disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan suatu ibadah. Kemudian menurut pendapat yang ketiga yaitu Muhammad Abdul bahwa kitab Al-Quran itu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaga atau membacanya dan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Jadi Al-Quran bisa dihafal. Siapa saja bisa menghafal Al-Quran tersebut. Jadi dari berbagai macam pendapat para ulama tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara kitab-kitab yang lain itu ada nabi-nabi yang lain. Kemudian Al-Quran itu
merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Dan Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran juga senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Sekarang kita perhatikan bahwa banyak sekali anak-anak kita yang mulai menghafal Al-Quran. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bertemu karena Allah, cinta karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.